Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farmiftah Ramayanti yang di sini merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini dengan judul Resume Materi 1 Pengantar Perpajakan. Di sini saya pembawa acara, sekaligus di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan sebanyak 4 orang. Yang pertama, Farmiftah Ramayanti dengan NIM 21231983. Anggota kedua, Maharani Aulia Sadat dengan NIM 21231919. Anggota ketiga, Nandina Salsabila dengan NIM 21231927. Anggota keempat yaitu Siti Nurhaliza dengan NIM 21231925. Kemudian, daftar pembahasan dalam presentasi resume materi 1 tentang pengantar perpajakan, yaitu pada penjelasan yang pertama pada poin 1.1 tentang konsep dasar perpajakan. Kemudian dilanjutkan poin 1.2 yaitu tujuan dan fungsi perpajakan. Selanjutnya yang ketiga itu terkait sistem perpajakan di Indonesia. Selanjutnya peran pemerintah perpajakan. Selain itu, pembahasan mengenai perpajakan dalam konteks ekonomi global. Yang keenam, pemaparan tentang kasus dan solusi. Pada poin 1.7 ialah kesimpulan dari resume pengantar perpajakan, dan terakhir merupakan daftar pusaka yang kami gunakan sebagai informasi atau materi yang didapatkan. Baik semuanya, tidak perlu membuang waktu terlalu banyak lagi. Mari kita saksikan pembahasan materi dari kelompok pertama, yaitu tentang pengantar perpajakan. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza dengan NIM 21231925. Saya di sini akan menjelaskan poin 1.1 mengenai konsep dasar perpajakan, di mana pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang dan pajaknya hanya dapat dipungut apabila ada peraturan yang mengatur dalam peraturan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, dan wajib pajak tidak akan langsung menerima manfaat dari pajak tersebut. Kemudian berdasarkan nota keuangan dan informasi APBN tahun 2021, di mana istilah perpajakan memiliki cakupan yang lebih luas dari kata pajak itu sendiri. Karena istilah perpajakan ini selain meliputi pajak juga mencakup kebapeanan dan cukai, yang selanjutnya akan diolah oleh pemerintah pusat untuk keperluan negara, di mana ketika masyarakat membayar pajak, mereka tidak mendapatkan imbalan dari pembayaran pajak secara langsung, tetapi penduduk akan mendapatkan manfaat secara bertahap melalui pembangunan infrastruktur, baik kesehatan atau fasilitas umum, dan lain-lain, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya Maharani Aulia Sadat, NIM 21231919 akan menerangkan fungsi pajak dalam kehidupan bernegara, terutama untuk kelancaran pembangunan nasional, yaitu yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai seluruh keperluan negara, sehingga kelancaran pemasukan dana pajak dapat menentukan keberhasilan program pembangunan yang dijalankan pemerintah, di mana penerimaan negara yang nantinya akan masuk ke kas negara setiap tahunnya harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan semua itu diharap diperoleh dari sektor pajak. Contohnya pembangunan LRT, lintas rel terpadu di Palembang, Sumatera Selatan, dan lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur memiliki tujuan agar pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak dan pembangunan ekonomi seperti dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri atau luar negeri, diberikan sebagai macam fasilitas keringanan pajak. Contoh pertama, untuk melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah dapat menetapkan biaya masuk yang tinggi terhadap produk impor. Kedua, pemerintah bisa memberikan insentif pajak pada para investor agar mendorong investasi dalam negeri. Ketiga, mendorong ekspor produk dalam negeri. Pemerintah diperbolehkan untuk memberlakukan tarif pajak 0% atas ekspor. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas yaitu berawal dari dana pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur
peredaran uang di masyarakat, dan pemungutan pajak. Misalnya, pemerintah menetapkan tarif pajak tinggi untuk mengendalikan laju inflasi. Sebaliknya, jika terjadi inflasi, maka pemerintah dapat menurunkan tarif pajak. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi redistribusi pendapatan pajak berfungsi untuk mendanai berbagai pelaksanaan pembangunan ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan fungsi tersebut berkaitan dengan pendistribusian pendapatan kepada masyarakat dengan seadil-adilnya, yaitu merata dengan penyesuaian kebutuhan pada daerah-daerah yang membutuhkan peningkatan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan. Dalam membiayai pembangunan, daerah juga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, tujuan pajak secara umum yang diadakan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara Indonesia semaksimal mungkin agar dapat digunakan dalam pembiayaan keperluan negara dan pembangunan nasional. Contohnya, pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah, terminal, pasar, bandara, kantor polisi, pelabuhan, pendirian monumen, stadion, kebun binatang, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada sumber pembiayaan pertahanan dan keamanan negara, senjata-senjata atau persenjataan, bangunan seperti kantor polisi, markas, TNI, sampai dengan gaji karyawan. Yang kedua, meningkatkan kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan mendorong kemakmuran masyarakat. Contohnya, pemberian subsidi seperti subsidi pangan, bahan bakar minyak, pupuk, juga listrik. Penggerak sumber-sumber ekonomi masyarakat seperti UMKM, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Perkenalkan, nama saya Nadina Salsabila, NIM 2123-1927. Di sini saya akan membahas materi sistem perpajakan di Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem perpajakan Indonesia yang dianut di Indonesia adalah self-assessment, yaitu pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak atau wajib pajak untuk memperhitungkan sendiri, membayar pajak dan melapor melalui laporan SPT atau surat pemberitahuan. Maka dalam perpajakan, Indonesia digolongkan menjadi dua bagian, yaitu hukum formal dan material. Hukum formal yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban dari pemerintah dan membayar pajak atau wajib pajak terkait pelaksanaan self-assessment yang berisi waktu, jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan lainnya benar atau tidak berdasarkan satu undang-undang atau undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hukum material ialah mengatur subjek, objek, dan tarif pajak serta pengecualian masing-masing jenis pajak dalam setiap jenis undang-undang perpajakan. Dasar pengaturan pungutan pajak terdapat pada pasal 23 UUD 1945 mengatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang dan telah mengalami perubahan pada UUD 1945 amandemen ketiga, yaitu 9 November 2001, yang awalnya dasar pengumutan ditetapkan pada pasal 23 ayat 2 menjadi pasal 23A menyatakan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran pemerintah dalam perpajakan. Jadi, peran pemerintah dalam penerimaan negara, khususnya pajak, yang menjadi tulang punggung bangsa Indonesia dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pembayaran pajak. Alasannya, yang pertama, yaitu karena peningkatan populasi manusia setiap tahunnya bertambah. Dari pertambahan tersebut diperkirakan akan menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan terkait syarat-syarat kepengurusan dokumen dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu bertujuan agar tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan baik dalam suatu daerah atau provinsi. Dan yang ketiga, yaitu pemerintah pusat dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan besarnya tax ratio dari sebuah negara. Dan yang terakhir adalah untuk mengatur kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan yang bersifat dinamis atau dipengaruhi perubahan pengeluaran negara.
Selanjutnya, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan baik pemerintah pusat atau daerah dalam negeri memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang perpajakan. Jadi dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu sosialisasi langsung. Sosialisasi langsung ini adalah sebuah kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung di depan calon wajib pajak baru atau wajib pajak. Contohnya early tax education, tax goes to school, the campus tax gathering. Yang kedua, sosialisasi tidak langsung merupakan sebuah kegiatan atau proses sosialisasi kepada masyarakat, tetapi kita tidak dapat melakukan interaksi dengan pembawa acara. Terima kasih. Selanjutnya, perpajakan dalam konteks ekonomi global. Pendapatan dari pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak, perusahaan, negeri atau swasta, cukai, dan pendapatan pajak internasional yang berasal dari biaya masuk dan biaya keluar, semua pungutan termasuk dalam kategori penerimaan perpajakan. Pemulihan ekonomi Indonesia dilihat dari setelah masa pandemi, terutama infrastruktur yang ada dengan APBN atau uang pajak. Jadi pajak untuk pandemi, bantuan sosial, atau pajak infrastruktur itu semuanya membantu mendongkrak defisit anggaran dalam pemulihan ekonomi, seperti kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2022 yang mencapai $120. Jika tidak direndam oleh Kementerian Keuangan, maka rakyat harus membayar minyak sebanyak 3 kali lipat dari harga tahun sebelumnya, dan perekonomian akan menurun. Maka subsidi tahun 2022 naik drastis dari 150 triliun menjadi 550 triliun. Dan subsidi tersebut dinikmati semua masyarakat Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia dapat mengalami pertumbuhan yang berasal dari penerimaan perpajakan. Oke, jadi saya di sini akan membahas kasus dan solusi. Kasus yang pertama, kasus korupsi pemungutan pajak terhadap subkontraktor perusahaan jasa pengangkutan hasil tambang batubara PT Timbul Mas Raya pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2023 yang ditemukan oleh Kejaksaan Negeri Depok. Penjelasan kasus Ahmad Arif Sarjono selaku Direktur Utama PT Timbul Mas Raya PT TMR terduga melakukan pungutan pajak terhadap 7 perusahaan melalui pajak pertambahan nilai PPN perusahaan selama 1 tahun pada tahun 2019, tetapi PT TMR tidak melakukan penyetoran terhadap kas negara, di mana PT TMR merupakan penjamin dari 7 subkontraktor perusahaan pertambangan batubara dalam pembayaran pajak perusahaan, sehingga negara mengalami kerugian sebesar 2,3 miliar. Kemudian, tanggal 27 bulan Juli tahun 2023, Ahmad Arif Sarjono mengembalikan uang tersebut kepada kas negara melalui rekening Kejaksaan Negeri dan akan disetorkan ke kas negara setelah putusan korupsi memiliki kekuatan hukum tetap. Solusi kasus yang pertama adalah perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap tanggung jawab seorang pimpinan, khususnya tentang etika pemimpin perusahaan agar tidak terjadi penurunan kredibilitas perusahaan. Kasus yang kedua yaitu ada kasus korupsi pemenuhan wajib pajak. 3 pegawai negeri sipil ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan 2 tersangka yaitu pihak swasta atau wajib pajak ditangani oleh tim penyidik pajak Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2023. Pengawal pajak pemerintah tersebut terduga menerima gratifikasi dari perusahaan-perusahaan wajib pajak. Pertama, mereka bertugas data perusahaan yang bermasalah, kemudian mengambil alih untuk mengubah kepengurusan perusahaan bersangkutan, dan terakhir ketiga, pegawai pajak tersebut menjadi auditor pajak untuk mengurangi pembayaran pajak-pajak perusahaan swasta atau wajib pajak. Solusi kasus kedua adalah perlu adanya pelaporan keuangan perusahaan secara terpisah kepada pejabat pajak untuk mensinkronkan jumlah pendapatan dengan jumlah pembayaran pajak. Adapun kasus ketiga, kasus korupsi Ditjen Pajak Kemenku Rafael Alun Trisambodo terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan kerugian negara sebesar 97 miliar. Pelanggaran pemberian gratifikasi pada PT Arta Mega Eka Dana PT Arme sejumlah 10.079 miliar kepada Rafael. Solusi kasus ini yaitu perlu adanya peningkatan penyeleksian, persyaratan, dan pemeriksaan berkas terkait administrasi terhadap pajak perusahaan agar ketetapan pembayaran tidak disalahgunakan oleh wajib pajak perusahaan dan pejabat pajak.
Adapun kasus yang keempat yaitu kasus korupsi penggelapan pajak mobil di Samsat Kelapa 2 Tangerang, Banten pada tanggal 2 Desember 2021 dengan penggelapan dana mencapai 10,8 miliar. Pelanggaran yang pertama yaitu penurunan nilai pajak baru menjadi bekas, yang kedua pengecekan kendaraan tidak dilakukan. Solusi dari kasus ini adalah perlu adanya peningkatan pengawasan pengecekan terhadap pejabat korektor yang bertugas melakukan pengecekan dan pemberkasan data kendaraan bermotor pada saat pembayaran pajak atau penggantian nomor plat kendaraan. Selanjutnya ada pun kasus kelima, kasus korupsi suap perekayasaan nilai pajak perusahaan penambangan batubara oleh terdakwa Yulmanizar dan Febrian pada tanggal 9 bulan November 2023, di mana mereka diperintahkan secara tidak langsung oleh atasannya yang merupakan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji untuk merekayasa kewajiban pembayaran pajak sesuai permintaan sejumlah perusahaan. Solusi dari kasus ini yaitu perlu adanya peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap laporan penerimaan pajak. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi merupakan materi yang telah disampaikan dari kelompok 1. Baik, dan dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara terhadap negara yang terutang, di mana penerimaan pajak kemudian disetorkan kepada kas negara sebagai modal bagi suatu negara untuk memenuhi keperluan, kebutuhan dan penyediaan segala fasilitas keamanan, ketertiban, pendidikan, lapangan kerja, administratif, dan lain dalam pembangunan, peningkatan, pengembangan, atau pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pendapatan penerimaan pajak bergantung pada setiap pembayaran oleh wajib pajak karena negara Indonesia menyerahkan sepenuhnya terkait pelaporan dan metode pembayaran kepada masyarakat, sehingga pajak disebut sebagai tulang punggung bangsa. Kemudian slide selanjutnya ialah daftar pusaka dari kelompok kami. Terdapat buku, jurnal, dan video yang kami rangkum dan dijadikan materi dalam presentasi kali ini. Baik, itu sekian pemaparan dari kami kelompok 1 mengenai resum materi 1 tentang pengantar perpajakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.